Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, seluruh alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tidak kami himbau gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jami'atul Rahmah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di bulan Jumadil Awal. Kalau tak salah sudah tanggal 6 Jumadil Awal. Artinya tak sampai 4 bulan lagi kita dah masuk pula bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur, sehatkan badan, Allah berikan kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, lalu dapat pula kita duduk untuk menambah ilmu kita, Bapak Ibu sekalian. Karena iman saja tanpa ilmu tentu tak cukup. Kata Buya Hamka, ilmu tanpa iman itu seperti lentera di tangan pencuri, sedangkan iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Kalau sekedar ilmu saja tapi tak ada iman, maka macam lampu di tangan pencuri. Kalau ada pencuri megang lampu, imannya tak ada, ilmunya ada, tahu dia gunakan untuk apa, nah dipakai untuk mencuri. Dan tidak ada iman. Kalaulah kita tidak ada iman, Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kala Pak lebih sombong daripada iblis, bisa lebih hina daripada hewan. Iblis itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari golongan jin. Karena hebatnya iblis, cerdas, kuat, lalu Allah tinggikan derajatnya, tinggal di surga. Kan itu kata Al-Quran. Namun kemudian ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Adam diajarkan ilmu yang tak diajarkan kepada makhluk lainnya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis berikan hormat kepada Adam. Iblis tak mau. Apa sebab? Karena menurut iblis dialah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Dialah makhluk yang paling hebat, dialah makhluk yang paling cerdas. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, iblis walaupun sombong seperti itu, iblis tetap mengakui Allah itu Tuhan. Dia katakan, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah, aku lebih hebat. Tapi tetap dia menganggap Allah itu Tuhan. Manusia kalau sudah ada iman, tengok Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan. Ada Rabbukumul A'la, kan lebih sombong daripada iblis. Kita pun banyak macam itu. Kalaulah jadi mau KB orang kaya baru, tidak mau sholat lagi, tidak mau sedekah lagi. Apa sebab? Awaklah kaya, untuk apa lagi sedekah? Untuk apa lagi sholat hajat? Untuk apa lagi tahajud? Untuk apa lagi duha? Dah kaya, duit dah banyak. Kan ada yang seperti itu Pak, lebih sombong daripada iblis. Kadang kita lebih hina daripada hewan. Kami dulu, Bapak Ibu sekalian, waktu kecil-kecil dulu pernah memelihara ayam. Ayam dipelihara, dibikinlah kandang di belakang rumah. Ayam kampung itu dibikinkan kandang, tapi memang tabiat ayam kampung itu dia tak suka tidur di kandang, tidurnya di atas pohon biasanya. Mana bapak ibu pernah dari kampung, dia suka begitu pula ayam kampung.
Tidurlah dia di atas pohon. Apa yang terjadi? Satu malam hilanglah ayam itu 1-2 ekor. Besok malam hilang pula balik 1-2 ekor. Dicari-cari, ketemulah di semak-semak. Hilang kepalanya, Pak. Tinggal badannya. Ditanya sama orang-orang yang paham, katanya musang punya kerjaan. Jadi ada jenis musang yang suka mencuri ayam, tapi dia makan kepalanya saja. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat pengalaman. Ada musang-musang yang suka mencuri ayam, tapi yang dia makan kepalanya saja. Sayang kali ini badannya tinggal aja di situ. Belum lama ini kami baca di media sosial ini, di daerah Jawa, Pak Sragen, ada peternak ayam, punya ayam ribuan ekor di dalam kandang. Satu malam ayamnya hilang, satu kandang 2000 ekor lebih. Itu pelakunya tidak mungkin musang. Sejahat-jahatnya musang, dia hanya mengambil 1-2 ekor untuk makannya saja. Manusia kalau sudah melakukan kejahatan, sekarang kandang yang boleh semua. Itulah manusia kadang lebih hina daripada hewan. Dulu waktu lagi musim-musim tanaman hias itu, apa nama tanaman hias itu yang mahal dulu tuh? Janda pulau. Dulu kan lagi viral itu. Ada bapak tanya rumah jalan mertua, hilanglah tanaman di depan rumahnya. Sering hilang. Dia beli hilang. Akhirnya dipasang CCTV. Dia mau tengok siapalah yang suka mencuri tanaman. Apa yang terjadi? Besoknya tanamannya hilang, CCTV-nya pun hilang. Kita model kita nih kan. Manusia itu kalau sudah melakukan kejahatan lebih hina daripada hewan. Hewan mencuri sesuai keperluannya saja. Satu ekor dicuri. Seburuk-buruknya monyet, Bapak Ibu sekalian, tetap monyet jantan itu nyari monyet betina. Seburuk-buruknya kambing, mungkin kita menganggap tak ada akhlak kambing, tak baju, tetap kambing jantan nyari kambing betina. Manusia ada jantan nyari betina, ada jantan nyari jantan juga, betina nyari betina. LGBT namanya, kan lebih hina kita daripada hewan. Itulah gunanya iman tadi. Kalau tidak ada iman, kita bisa lebih hina daripada hewan, bisa lebih congkak dan sombong daripada iblis. Namun iman saja tentu tidak cukup, harus ada ilmu. Maka itu tadi kata Buya Hamka, kalau hanya iman saja, ilmu tak ada, macam lentera di tangan bayi. Kita yakin bayi itu tak akan mungkin bikin maksiat dia dengan lentera tadi, tapi ilmunya tidak ada. Kalau dia bawa pelita minyak tanah, karena ilmu tak ada, bisa saja dibalik air pelita tadi, terbakar, bahaya. Naik sepeda motor, naik mobil, tidak pandai, yang penting yakin betul apa? Cukup lah, kalau tidak nabrak dia. Tidak bisa, yang penting yakin saja, harus ada ilmunya. Naik sepeda motor gigi 4, pakinya gigi 1 sepanjang jalan. Yang pas 1 dia pas 1, belum habis gigi 4, 1, 2, 3, 4 lagi. Ilmunya tak ada. Maka dalam beramal ibadah pun harus ada iman, ada sebagai bentuk niat ikhlas kita, ilmunya pun harus ada. Maka masjid memfasilitasi kita majlis-majlis ilmu seperti ini. Beberapa hari yang lalu tak salah juga ada pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan ilmu, sehingga dalam melaksanakan amal ibadah sesuai dia dengan apa yang dicontohkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kehadiran baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan lalu kita sudah sampai pada asbab nuzul surat Al-Lahab. Namun kita belum masuk pada tafsir ayat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan coba masuk tafsir ayat surat Al-Lahab. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, surat Al-Lahab ini sama dengan surat-surat yang lain. Dibaca tetap mendapatkan 10 kebaikan, dia tetap boleh dibaca di dalam tiap-tiap sholat. Mari kita sampaikan, ada ulama yang mengatakan jangan dibaca surat itu di dalam sholat. Apa sebab? Karena di dalam surat ini Allah menyatakan Abu Lahab itu terlaknat, dia akan mendapatkan azab nanti di neraka. Sedangkan Abu Lahab itu paman Nabi. Maka dia menganggap kalau dibaca surat ini menyakiti hati Nabi.
Kata para ulama, itu perasaan pribadi. Ada orang yang tak suka makan jengkol, tidak menyebabkan jengkol jadi menjadi haram, walaupun ada ulama menyebutnya makruh. Ada orang tak suka mungkin makan ikan laut, bukan berarti ikan laut menjadi haram hukumnya, cuma dia aja saja berpantang dengan itu. Nah, kadang ada orang kaya kan tidak bisa makan apa-apa, makan besantan dia kolesterol pula, makan asinnya tensi pula, makan manisnya diabetes pula, makan asam dia kambuh pula asam lambungnya, makan kerupuk melinjo dia asam urat pula. Banyak pantangannya. Bukan berarti semua makanan itu menjadi haram, cuma dia saja yang pantang makan. Tetap dia boleh dipakai oleh orang lain, sama dengan surat ini tadi. Kita sudah sampaikan kemarin asbab nuzul yang kita masuk pada tafsir ayat. Pada ayat pertama Allah katakan tabbat syada Abi Lahab wa tab. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang yang ada di kota Makkah di atas bukit Safa, lalu kemudian Nabi menyampaikan, kalau seandainya kukatakan dari bukit ini ada orang-orang yang ingin menyerang kita di waktu sore, kalian percaya atau tidak? Maka mereka katakan, kami percaya ya Rasulullah, kami percaya ya Muhammad, karena kau tak pernah kami dapati seumur hidupmu berbohong. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu takutlah kalian akan azab yang pedih dari Allah kalau kalian tidak beriman kepadanya. Aku berikan kalian peringatan. Maka mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, marahlah Abu Lahab. Dia angkat kedua tangannya, dia katakan kepada Nabi Muhammad, "Ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad." Kau kumpulkan kami hanya untuk menyampaikan ini saja. Kau suruh kami meninggalkan sembahan-sembahan selama ini, lalu kau suruh kami menyembah Tuhan yang kau sebutkan itu, wahai Muhammad. Celaka kau Muhammad. Nah, kita ada sampaikan kemarin, setelah turun dari bukit itu, Abu Lahab marah, disuruhnya anaknya ceraikan anak Muhammad itu. Kita ada sampaikan kemarin, ada anak Abu Lahab itu menikah dengan anak Nabi Muhammad 2 orang, Utbah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu oleh Abu Lahab disuruh ceraikan. Begitu marahnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena dia menunjuk Nabi Muhammad dengan kedua tangannya, Allah turunkan ayat ini sebagai amarah, sebagai azab yang akan diterima oleh Abu Lahab. Kata Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh ia benar-benar celaka. Bapak Ibu sekalian, apakah yang celaka itu hanya tangannya saja? Karena di dalam surat ini Allah cuma menyebut 2 tangan Abu Lahab saja yang celaka. Maka kata para ulama, tentu tidak. Makna tangan itu kiasan dari perbuatan. Celakalah apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, sungguh dia akan mendapatkan azab karena perbuatannya. Begitulah kurang lebih dipahami makna ayat ini. Abu Lahab itu orang dekat Nabi, paman Nabi, tapi dia melanggar syariat Allah. Bukan hanya dia tak mau mengikuti, bahkan melawan, menentang Allah dan Nabi. Allah katakan celaka dia. Apalagi kita, orang dekat Nabi saja celaka tidak mengikuti syariat ini. Apalagi awak, bukan keturunan Nabi, bukan orang dekat Nabi, sok-sok hebat pula ingin mendapatkan syafaat Nabi kelak. Orang dekat Nabi saja Allah katakan celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini juga kata para ulama menunjukkan mukjizat Al-Quran. Apa sebab? Mukjizat itu Bapak Ibu sekalian, setiap Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat tergantung kehebatan umatnya. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat mirip-mirip sihir. Dia lempar tongkatnya jadi ular, dia tokokkan ke laut terbelah, dipukulkannya ke batu keluar 12 mata air. Apa sebabnya? Karena di zaman Nabi Musa umatnya hebat sihir, dilemparnya tali jadi ular. Ada nanti di dalam surat Toha, Bapak Ibu baca ayat 85 ke bawah. Itu ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel namanya Samiri.
Samiri itu pernah dikumpulkannya emas-emas milik Bani Israel ketika Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai. Lalu emas tadi dilebur oleh Samiri, diambilnya segenggam tanah. Yang mana segenggam tanah tadi dia yakini sebagai bekas tanah, bekas jejak kuda malaikat Jibril. Itu disebut dalam surat Toha 85, banyak panjang kisahnya ke bawah. Maka kemudian karena tanah tadi dia masukkan ke dalam emas tadi yang sedang dibakar, lalu dibentuk menjadi patung anak sapi. Tiba-tiba patung anak sapi tadi dapat berbicara. Itu contoh sihir-sihir yang ada di zaman Nabi Musa. Maka itu Nabi Musa diberikan mukjizat yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam banyak tokoh-tokoh tabib di sana, orang-orang yang hebat mengobati orang sakit. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat ilmu tabib yang tidak ada satupun manusia mampu menandinginya. Dipegangnya saja orang buta sehat, bahkan dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah yang tak mungkin ada tabib manapun dapat melakukannya. Nah, Nabi Muhammad SAW di zaman itu banyak para penyair, syu'ara. Maka Nabi Muhammad diberikan Al-Quran yang bukan hanya isinya seperti syair. Al-Quran itu bukan syair, tapi susunannya mengalahkan semua syair. Itulah kalau Bapak Ibu baca Al-Quran itu, kalau dalam puisi itu kan ada sajaknya AB. Al-Quran pun demikian. Ujungnya kan sama semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan sama dada aja ujungnya semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada da, ada ba, ada da. Itu juga diulang-ulang. Qul a'udzu birabbin, semuanya sama. Tetapi selain ujungnya enak didengar, maknanya juga tak dapat ditandingi oleh manusia manapun. Termasuk surat Al-Lahab ini. Allah menurunkan surat Al-Lahab ini 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Kalaulah Abu Lahab itu cerdas, kata para ulama, tak perlu dia memusuhi Nabi, tak perlu dia memusuhi Nabi, memfitnah Nabi, ngejek Nabi. Cukup Abu Lahab pura-pura masuk Islam aja. Kalaulah tiba-tiba Abu Lahab syahadat masuk Islam dia, orang mungkin ragu dengan Al-Quran. Oh, Al-Quran berarti bukan mukjizat. Al-Quran tak hebat ternyata. Kenapa? Al-Quran pernah meramalkan Abu Lahab akan kafir sampai mati. Abu Lahab akan dipanggang dalam api neraka. Ternyata Abu Lahab masuk Islam. Oh, berarti tak betul Al-Quran. Kan bisa seperti itu. Karena Al-Quran surat Al-Lahab turun 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Ternyata sampai meninggal Abu Lahab memang tidak pernah masuk Islamnya. Inilah menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Apa dikatakan Al-Quran memang bisa dibuktikan. Ternyata memang sampai wafatnya Abu Lahab dia tidak pernah masuk dalam agama Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab meninggal kata Allah, dia akan dipanggang di dalam neraka. Apakah dia bisa ditolong? Orang kan kalau meninggal itu kan ada yang bisa menolongnya, Pak. Ada hadis yang menyebut, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalatha, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau ada orang meninggal, Pak, maka amalnya putus. Orang meninggal itu tak bisa dia beramal lagi. Kalau ada bapak meninggal tadi siang maghrib ikut berjamaah, ada ke masjid bubar jamaah nih, takut orang. Ada ibu itu meninggal pagi tadi malam lagi dia tadarus ke masjid, orang datang. Apa sebab? Orang meninggal tak bisa lagi beramal. Tapi ada amalannya ketika hidup yang bisa menjadi pahala yang mengalirkan kebaikan terus kepadanya. Apa di antaranya? Sedekahnya ketika hidup. Apalagi ilmunya yang dia ajarkan ketika hidup. Apalagi anaknya yang dia didik, dia ajarkan jadi anak soleh ketika dia hidup. Meninggal dia, semua bekas amalnya ini terus mengalirkan pahala kepadanya. Nah, selain daripada itu, ada yang lain yang tak bisa beramal, itu orang yang meninggal. Tapi kata ulama, orang yang masih hidup bisa beramal, itu orang meninggal. Nah, ini kan lain cerita nih, Pak. Yang tak bisa beramal, itu orang yang meninggal. Orang hidup bisa tak nolong orang yang meninggal? Bisa. Dengan apa? Satu, orang yang hidup itu bisa menolong orang yang meninggal dengan melakukan sedekah. Datang Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah SAW.
Apa kata Sa'd bin Ubadah, ya Rasulullah, ibuku wafat tapi tidak meninggalkan wasiat, hartanya banyak. Kalau aku bersedekah atas nama ibuku bermanfaat atau tidak? Kata Rasulullah, bermanfaat. Kalau begitu aku sedekahkan kebun kurma. Nah, maka harta itu bisa menolong orang meninggal. Abu Lahab meninggal, hartanya banyak. Ketika perang Badar, Abu Lahab tak ikut, dibayarnya orang untuk ikut perang. Artinya belum Abu Lahab itu banyak. Apakah harta Abu Lahab tadi bisa menolongnya? Allah katakan selanjutnya, ma'agna anhu malu. Harta Abu Lahab yang banyak itu tak bermanfaat, kata Allah. Nah, jadi Abu Lahab itu punya banyak harta, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali hartanya tadi. Mau disedekahkan bagaimanapun tak sampai kepada Abu Lahab. Karena durhakanya Abu Lahab kepada Nabi, kepada Allah. Nah, ini Abu Lahab. Jadi harta itu Bapak Ibu sekalian, orang kalau meninggal itu Bapak Ibu sekalian, urusan harta ini tidak selesai. Urusan yang kata Nabi, kalau ada orang mati syahid, semua dosanya dimaafkan kecuali urusan utang piutang, masalah hartanya. Nah, hati-hatilah kita. Makanya kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang harus disegerakan dulu. Apa salah satunya? Utang piutangnya. Kita ini utang semua hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, yang lalu pasti ibunya cuma dibayar tunai waktu bayar mahar pernikahan. Selebih itu kan utang semua kita. Karpet ngutang, sofa ngutang, sampai ke piring-piring pun ngutang 12 kali bayar. Itu hanya begitu tuh. Kredit itu kan utang piutang. Ketika meninggal, utang itu harus disegerakan. Tapi kalau dia yang banyak, Nabi KPR Bapak 20 tahun baru tahun meninggalnya, kan mungkin dilunaskan 19 tahun itu. Kata para ulama, dialihkan tanggung jawabnya. Sebagaimana Nabi ketika datang jenazah ingin disolatkan, lalu beliau bertanya, ini jenazah punya utang atau tidak? Kalau dijawab tidak, Nabi langsung solatkan. Kalau dijawab ada ya Rasulullah, Nabi tanya lagi, siapa yang akan menanggung hutangnya? Kalau dijawab oleh sahabat, saya yang akan membayarkan hutangnya, Nabi solatkan. Tapi kalau tidak ada yang dapat menanggung hutangnya, maka beliau suruh sahabat yang mengimami sholat jenazahnya. Jadi utang-utang ini urusan berat Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau utang waknya diam-diam, mati ya wak besok apa ya urusannya. Maka itu di dalam Al-Quran ayat yang paling detail yang Allah jelaskan bab utang piutang. Baca surat Al-Baqarah ayat 282. Itu tentang utang piutang. Kalau tentang sholat Allah sebutkan saja aqimu sholat, dirikan sholat. Macam mana cara sholat? Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian macam mana aku sholat? Nabi yang mencontohkan. Tapi dalam bab utang piutang Allah jelaskan detail. Kalau utang awak, maka datangkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Catat apa gunanya? Biar nanti kalau ada yang lupa, ada yang mengingatkan. Itu urusannya berat. Jadi jangan kita menganggap sepele. Utang harus disegerakan Bapak Ibu sekalian kalau orang meninggal. Masalah harta juga. Apalagi ketika orang meninggal, qada puasa. Qada puasa itu juga harus disegerakan. Cuma jumhur ulama kalau orang meninggal tak perlu diqadakan puasanya, tapi cukup dibayarkan fidyahnya saja. Berapa bayar fidyah itu? 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1/4 sak. Berapa pula 1 sak itu? Bukan 1 sak semen ibu ya. Sak itu takaran zakat fitrah yang biasa kita bayar. Nah, kalau di tempat kita Pekanbaru itu zakat fitrah biasanya iman zakat itu ditetapkan 2,5 kg. Di beberapa kota atau kabupaten lain ada yang 2,8, ada yang 3,2. Kok bisa beda-beda? Karena memang takaran di zaman Nabi itu tidak pakai timbangan. Bagaimana 1 mud itu? Nabi menyebut 1 mud itu Bapak Ibu sekalian diraup dengan 2 tangan. Nah, terus 1 mud. Ibu meraup 2 tangan, timbang. Suruhlah bapak nanti meraup beras itu dengan 2 tangan. Ibu timbang tadi. Pasti tidak sama. Itu baru tangan bapak, belum tangan tetangga sampai rumah. Itu baru tetangga sampai rumah, belum orang Arab. Orang Arab itu jempol semua jarinya. Nah, tentu lebih banyak takarannya. Disitulah nanti ikhtilaf ulama itu. Bagaimana takaran yang benar? Maka untuk membayar fidyah itu cukup 1 mud saja. 1 mud, 1 raupan tangan, atau kalau kita kalkulasikan ambillah 3 kilo dari zakat fitrah bagi 4. Berarti kurang lebih 7,5 on. Mau digenapkan ke atas boleh, jangan diturunkan ke bawah. Berarti 1 kilo lah kurang lebih. Nah,
bayarkanlah 1 kilo. Ada 7 hari hutang dia yang tidak selesai untuk puasanya kemarin, bayarkan fidyahnya 7 hari puasa dengan 7 kilogram beras. Dibayarkan untuk 1 orang fakir miskin atau 7 orang boleh. Apalagi yang harus disegerakan? Nazar. Nazar itu harus disegerakan orang meninggal tadi. Nah, nazar, kalau pernah dia bernazar, ingat, nazar itu kata para ulama ada yang menyebut hukumnya makruh. Apa sebab? Karena nazar itu amalan orang bakhil, orang pelit. Orang bernazar itu kan baru beramal kalau dapat nikmat. Kalau dia jual kebun ini nanti sedekah aku masjid. Kalau tidak jual tidak jadi sedekah, kan itu orang kan. Kalau lulus anak besok ujiannya puasa saya. Kalau tidak jadi puasa. Kan begitu besok itu Pak. Tapi sebagian ulama menyebut pula nazar itu sunnah. Apa sebab? Memotivasi amal. Kalau tidak menazar, tidak terlak dia mau melakukan amal. Tapi ingat, kami sudah sampaikan sebelumnya, nazar itu tak boleh dengan yang wajib. Tak boleh bernazar dengan yang wajib. Kalau anak saya lulus CPNS, malam nanti saya sholat isya 4 rakaat, tak boleh. Mau lulus tak lulus, wajib bisa tetap 4 rakaat. Tidak bisa itu dijadikan nazar. Tidak boleh bernazar dengan yang haram. Kalau saya nanti lulus ujian, anak saya lulus ujian perguruan tinggi negeri, maka semua hasil kebun di belakang itu saya sedekahkan. Kebun itu punya orang pula, tidak punya awak dong. Nah, itu tidak bisa juga dinazarkan. Tidak boleh nazar itu dengan yang mubah. Apa yang mubah itu? Yang tidak ada pahalanya. Contohnya, kata ibu tuh, kalau anak saya sehat nanti saya akan pergi ke toko emas beli kalung baru. Itu tidak bisa dijadikan nazar. Kalau lah boleh bernazar macam itu, rajin ibu bernazar. Asalkan ada hajat ibu langsung bernazar ibu. Besok beli gelang, besok kalung, besok cincin. Padahal tidak ada pahalanya sama sekali. Itu mubah. Yang boleh itu dengan yang sunnah. Tapi kalau sudah dinazarkan jadi wajib dia. Kalau nanti anak saya sehat, saya akan puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu kan hukum asalnya sunnah. Ketika sudah dia nazarkan wajib, belum sempat ditunaikan, meninggal. Nah, itulah yang ditunaikan oleh ahli warisnya. Apalagi wasiat. Wasiat juga harus diselesaikan. Ini masalah harta juga. Siapa yang melaksanakan wasiat? Ahli warisnya. Tapi dengan catatan kata ulama fikih, wasiat itu tak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Kalau duit bapak itu 100 juta cuma Pak, kalau meninggal saya ke bapak itu duit saya yang di bank tolong disedekahkan 1/3-nya. Disedekahkan 50 juta atau Bapak. Setelah dihitung duit bapak itu cuma 100 juta, itulah harta di seluruhnya. Maka tak bisa ditunaikan. Karena maksimal hanya 1/3, berarti kalau 100 juta hartanya 30 juta sekian cuma. Kecuali dengan persetujuan ahli waris. Setuju ahli waris 50 juta kita tambah 17 juta, setuju, bisa ditunaikan. Ini harta bisa menolong orang meninggal. Ketika dia sudah meninggal bisa dibantu dengan hartanya tadi dengan cara sedekah. Bukan harta itu dimasukkan ke dalam kubur. Kan ada orang yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa sekte ajaran yang kalau dia meninggal duitnya pun ikut dikubur. Untuk apa? Itulah katanya menyogok panitia akhirat. Sudah bisa itu Pak. Kalau dalam ajaran agama Islam, duit itu disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, itulah yang dapat menolong orang meninggal. Hartanya tak dapat menolong Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang bisa menolongnya? Anak. Wa kasab. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, anak yang soleh yang terus menyedekahkan hartanya atas nama orang tuanya, tentu bermanfaat. Anaklah yang bisa melakukan itu. Nah, bagaimana dengan anak Abu Lahab? Allah katakan, wa ma kasab. Anak Abu Lahab pun tak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada Abu Lahab. Walaupun anaknya Abu Lahab itu ada yang masuk Islam, menjadi para syuhada, tapi tidak bermanfaat amal soleh mereka karena kedurhakaan Abu Lahab tadi. Ini buruknya Abu Lahab disebut di dalam ayat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya selana lahab, Allah janjikan Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Harta tak dapat menolong Pak, anak tak bisa pula membantu. Siapa lagi yang diharapkan oleh Abu Lahab? Siapa yang kita harapan terakhir Pak? Istrinya. Istri bisa menolong suami.
sebaliknya begitu juga suami bisa menolong istri. Bu, sebenarnya jadi ibu-ibu itu enak apa enggak? Enak lah Bu. Ibu kalau punya harta, ibu kerja, punya duit ibu tuh duit bapak juga apa enggak? Punya bapak juga atau enggak? Enggak, duit itu tetap duit ibu. Kalau bapak cari duit sehari-hari banyak dapat duit bapak tuh jatah ibu juga ada di situ. Ya, duit bapak, duit ibu punya ibu juga, enggak punya bapak. Sekarang kalau dosa, kalau bapak melakukan dosa, itu ibu nanggung enggak dosa bapak? Enggak. Kalau ibu bikin dosa, bapak nanggung enggak? Nah, kan boleh jadi apa-apa. Dosa ibu, bapak nanggung juga. Tapi duit ibu, bapak tak boleh pula menikmatinya. Kecuali ibu nak kasih lah sebagai bentuk sedekah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun demikian, orang kalau udah nikah itu, kalau laki-laki itu ada namanya ditambah di pangkal tuh TN. Apa TN itu Pak? Tuan. Kalau beli tiket bapak tuh kalau laki-laki mengatakan TN tuan. Kalau perempuan ditambah NY. Apa NY itu Bu? Bukan nyonya sebenarnya. NY itu kalau ibu nak tahu kepanjangannya nyapu, nyuci, nyetrika, nyiapkan lauk. Nah, itulah NY itu sebenarnya. Ada tanggung jawab yang dia lakukan setelah itu. Artinya suami istri itu sebenarnya saling melengkapi Bapak Ibu sekalian. Ketika hidup mereka saling melengkapi, ketika meninggal pun bisa saling melengkapi. Seorang suami ketika meninggal memang suami dia kalau melakukan dosa istri tak menanggung. Artinya istri hanya punya tanggung jawab memberikan nasihat saja. Tidak sampai macam mana cara berubah suaminya. Andai suaminya bermaksiat, setelah dia berikan nasihat, istri melepas tanggung jawab. Seorang suami dia bertanggung jawab terhadap bagaimana istrinya. Walaupun suaminya jauh, istrinya melakukan kemaksiatan di kampung umpamanya, suaminya kerja di luar kota, istrinya bermaksiat di sini, suami tetap bertanggung jawab terhadap perilaku istrinya. Nah, ketika meninggal Bapak Ibu sekalian, istri bisa menolong suami, suami juga bisa menolong istrinya. Salah satunya tadi melakukan yang empat yang kami sebutkan tadi. Bagaimana dengan istri Abu Lahab? Kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu Bapak Ibu sekalian juga tidak dapat menolong Abu Lahab. Nah, inilah kasihannya Abu Lahab ini, harta tak dapat menolong, anaknya tak dapat menolong, istrinya pun tak dapat menolong. Istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Apa makna Ummu Jamil? Ibu yang cantik. Jadi istri Abu Lahab memang cantik. Abu Lahab pula ada ulama yang menyebut makna Abu Lahab itu api yang menyala. Kenapa dikatakan demikian? Abu Lahab itu kulitnya putih. Kalau terkena sinar matahari maka nampak kemerah-merahan di pipinya. Orang kalau kulit putih kan kalau kena matahari kepanasan kan nampak merah-merah kulitnya. Kalau awak yang hitam itu memang agak lain. Kalau macam kami ini kena panas itu betapa hitam dia. Kalau orang putih itu kena cahaya matahari panas atau dia lagi marah nampak kemerah-merah. Abu Lahab itu gagah, istrinya juga cantik. Gagah, cantik, kaya raya, anak banyak, duit banyak, tapi itu semua tidak bermanfaat. Apa sebab? Karena kedurhakaan Abu Lahab beserta istrinya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cantik kita bu, kaya raya, kalaulah mati takkan bermanfaat sama sekali kalau kita selalu tidak mengikuti menjalankan syariat yang Allah tetapkan. Kalau dah mati awak lagi hidup dulu tak pernah sholat, tak lagi bermanfaat kita. Kalau orang mau melakukan amal kita itu sebagai pendukung utama. Sedekah yang dilakukan oleh keluarga kita setelah meninggal itu sebagai tambahan saja. Kalau selagi hidup tak pernah sholat awak, tentu tidak mendapatkan amal ibadah, tidak mengalirkan pahala kepada kita ketika kita meninggal. Kemudian kata Allah, fi jidiha hablum min masad.
Apa makna fi jidiha hablum min masad? Dan di lehernya tadi ada tali yang diikatkan, yang mana tali tadi terbuat dari masad. Masad itu sabut. Kalau ada dulu tali tarik tambang itu kan biasanya dibikin dari sabut yang dipintal. Ada ulama yang menyebut makna fi jidiha hablum min masad itu azab yang didapat oleh istri Abu Lahab. Apa azabnya? Nanti di hari kiamat istri Abu Lahab itu yang akan menarik kayu bakar dan dia yang akan membakar suaminya. Bayangkan azab yang didapat Abu Lahab, sudahlah masuk ke dalam neraka, dipanggang di sana, yang manggang istrinya pula. Ini kan azab yang luar biasa. Istri yang dia sayangi, istri yang dia cintai, ternyata dia pula yang memberikan azab kepada Abu Lahab. Ada pula ulama yang menyebut makna fi jidiha hablum min masad itu maksudnya ini Allah menyebut amalan yang pernah dilakukan oleh istri Abu Lahab ketika hidup di dunia. Jadi istri Abu Lahab itu pernah mencari kayu yang berduri, lalu dia tebarkan di sepanjang jalan dari rumah Nabi kemana Nabi ingin jalan, ditebarkannya duri-duri di sana. Itulah kerjaan istri Abu Lahab. Lalu kedua hal ini tidak saling bertentangan. Artinya bisa jadi karena perbuatan dari istri Abu Lahab itu dulu Allah berikan pula azab kepadanya. Kelak dia akan menarik kayu, lalu dia akan membakar suaminya di dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, dari surat Al-Lahab ini kita banyak mengambil pelajaran. Abu Lahab itu keluarganya cantik, istrinya, suaminya ganteng pula, duitnya banyak, anaknya anak-anak yang soleh sebagian. Akan tetapi mereka melanggar syariat-syariat Allah, memusuhi Nabi, memusuhi Allah, maka tidak bermanfaat semua harta di dunia ini. Jadi kita jangan terlalu bangga Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kita miliki di dunia. Harta itu Bapak Ibu sekalian cuma dapat dinikmati sampai habis nafas cuma waktu. Kalau lah mati awak, tidakkan dengan mobil Fortuner itu awak dibawa ke kuburan. Walaupun ibu baru beli Fortuner itu baru 2 bulan, tetap pakai mobil ambulan, itulah mobil terakhir kita. Jabatan sehebat-hebatnya kita, jabatan 60 tahun pensiun kita, mantan kita lagi. Dulu jadi gubernur, dulu wali kota, ini lagi kan musim ini orang pilkada. Jabatan itu cuma 5 tahun, 6 tahun selesai, itu mantan kita cuma. Nah, jabatan juga tidak kita bawa dalam mati kita. Tak bermanfaat nanti kalau tidak dimanfaatkan ketika hidup. Apalagi harta tak bermanfaat, jabatan tidak bermanfaat. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, memang harta itu tidak dibawa ke dalam hati kita. Cuma kalau selagi hidup kita memanfaatkan harta tadi dengan sebaik-baiknya, kita sedekahkan. Macam lah datang kui dan tadi ini, kalau lah datang kui kau boleh biar fokus jamaah ini. Nah, ini kan bentuk sedekah dari jamaah, bagus sebenarnya. Maka itu contoh cara mengeluarkan harta yang bermanfaat untuk akhirat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita habiskan foya-foya, ingat ada orang punya pepatah, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu tidak terpakai pepatah dalam Islam. Itu macam punya orang dalam ya di dalam surga. Tak bisa Bapak Ibu sekalian. Kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ibadah tak mau, sholat tak pernah, puasa bila teringat, zakat kalau dia pengen pula, maka tentu semua amalan-amalan yang dia tinggalkan ketika hidup tadi tak dapat lagi dia ulang kalau sudah wafat. Dia bisa dibantu tadi kalau punya stok amal dia terlebih dahulu, baru dibantu dengan amalan-amalan yang lain seperti sedekah, doa anak soleh, kebaikan istri dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mau masuk waktu sholat Isya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Belum makan Bapak Ibu sekalian. Jowe ceramah mereka. Ada Bapak Ibu sekalian. Ada demikian, kurang dan lebih mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.